sehingga pada hari ini Rabu 9 Juni 2021 kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 4 DPR RI pada 9 Juni 2021. Dalam rapat ini membahas 3 poin penting. Di antaranya adalah evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2020 dan 2021, membahas anggaran belanja tambahan tahun 2021, serta rencana kerja pemerintah untuk tahun 2022. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan jika anggaran Kementerian Pertanian selama ini telah termanfaatkan dengan baik, bahkan telah melampaui target. Hal itu tercermin dari realisasi produksi sejumlah komoditas pangan utama yang mengalami peningkatan selama tahun 2020. Capaian produksi padi pada tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton, di mana lebih tinggi 0,09% dari produksi tahun 2019. Sedangkan beberapa produksi komoditas pangan lainnya seperti jagung, bawang merah, cabai, dan daging sapi atau kerbau, realisasinya pun melampaui target. Selama tahun 2020 hampir seluruh sektor ekonomi Indonesia tumbuh negatif, sebaliknya sektor pertanian mampu tumbuh positif. Pada triwulan 2 2002 PDB sektor pertanian tumbuh 16,24%, Q2Q pada triwulan 3 dan 4 PDB pertanian tumbuh masing-masing 2,15%, seperti yang dalam data BPS yang ada, dan 2,59% year on year, dan mampu sebagai penyelamat perburukan resesi ekonomi nasional. Ini data BPN, data BPS Bapak, bukan data kami. Syahrul Yassin Limpo pun juga menyampaikan jika program akselerasi ekspor yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 hingga Juni 2021 ini telah berdampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor produk pertanian selama Januari hingga Desember 2020 mencapai 451,8 triliun rupiah, atau meningkat sekitar 15,79% dibandingkan tahun 2019 dengan nilai 390,2 triliun rupiah. Sedangkan pada periode Januari hingga April 2021, nilai ekspor pertanian mencapai 189,9 triliun rupiah, di mana ada pertumbuhan sekitar 34,97% dibandingkan periode yang sama. Hal ini membuktikan jika kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional justru meningkat bahkan saat pandemi COVID-19. Begitu pula pada periode Januari-April 2021, ekspor pertanian mencapai 189,09 triliun dan tumbuh 34,97% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, 140,10 triliun, Bapak. Pada kesempatan ini pula, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan langkah Kementerian Pertanian terhadap antisipasi musim kering yang berlangsung pada Mei hingga Juni. Langkah yang diambil ialah melakukan percepatan tanam produksi di mana menginventarisasi daerah rawan kekeringan, monitoring, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait mitigasi dampak risiko, hingga memfokuskan asuransi usaha tani dan melakukan diseminasi informasi pemanfaatan teknologi. Kami melakukan percepatan tanam untuk meningkatkan produksi, mengejar di mana ada air, lakukan akselerasi yang lebih intensif, dan kegiatan utama untuk antisipasi kekeringan juga di antara lain, yang pertama inventarisasi daerah rawan kekeringan dan pengawalan serta monitoran pertanaman pada daerah yang berpotensi kekeringan. Ada gugus tugasnya yang kita lakukan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka mitigasi dampak resiko. Yang ketiga, pemanfaatan sumber-sumber air seperti embun, bendungan, waduk, pompa dan lain-lain serta asinta untuk mitigasi kekeringan. Yang keempat, pemanfaatan asuransi usaha tani padi, bantuan saprodi serta pemanfaatan lahan kering dan rawa. Dan kelima, diseminasi informasi perakiraan iklim,
melalui pemanfaatan aplikasi digital yang ada. Langkah ini diapresiasi oleh anggota Komisi 4 Luluk Nur Hamidah yang menganggap bahwa upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat pada musim kering, utamanya melalui asuransi usaha tani, harus dapat disosialisasikan lebih baik lagi. Bahwa asuransi pertanian, kalau kita lihat betapa pentingnya ini dibutuhkan oleh petani kita, terutama untuk menghadapi ancaman kekeringan dan biaya produksi itu bisa ditanggung, maka ini seharusnya bisa disosialisasikan sedemikian rupa. Betari Laras, Windu Wicaksono, Tim TV Tani mengabarkan.